Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Pujiastuti. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis dengan NIM 27024921181. Dalam video ini saya akan mempresentasikan karakter building kewarganegaraan mengenai batik eko yang ada di Wonosalam, yaitu batik eko Nusantria. Berikut presentasinya. Salah satu hal yang melatar belakangnya kenapa saya menggunakan batik ekoprint sebagai topik dalam presentasi hari ini adalah salah satu inovasi yang mulai berkembang dalam industri kreatif adalah penggunaan teknik ekoprint pada batik yang merupakan teknik yang menggunakan bahan baku dari alam seperti daun, batang pohon, bunga, dan bahan alami lainnya, sehingga bahan-bahan ini tidak merusak lingkungan dan tidak menggunakan bahan kimia sama sekali. Dikarenakan bahan bakunya dari alam, hal ini dapat menciptakan motif yang artistik dan unik lagi, yang menjadikan batik ekoprint ini sebagai batik yang sangat eksklusif karena mereka memiliki motif-motif yang berbeda dari setiap kainnya. Selain memberikan nilai tambah pada produk batik, teknik ini juga ramah lingkungan dan mendukung prinsip keberlanjutan. Selain itu, karena mereka menerapkan teknik yang ramah lingkungan, hal ini dapat mengajarkan kepada masyarakat sekitar bahwa lingkungan kita ini juga perlu dijaga agar kita dan masyarakat sekitarnya dapat hidup lebih baik lagi. Rumusan masalah yang saya ajukan kepada Mbak Fitria ini adalah tantangan yang dihadapi oleh UMKM batik ekoprint ini, khususnya Omah Batik Nusantria, dalam menerapkan teknologi ramah lingkungan. Kemudian ada dampak penggunaan teknik ekoprint terhadap biaya operasional dan kualitas produk dibandingkan dengan metode yang menggunakan malam atau batik konvensional. Kemudian, model penerapan teknologi ramah lingkungan seperti apa yang dapat diterapkan oleh UMKM lain yang menggunakan batik ekoprint tersebut. Berikut ini beberapa hal yang saya temukan di lapangan. 1. Teknik dan proses produksi. Batik eko sendiri itu terbuat dari alam sehingga mereka tidak menggunakan malam. Dikarenakan terbuat dari alam, mereka dapat menampilkan keindahan motif yang dihasilkan dari proses alam tersebut. Sehingga mereka juga menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan suatu brand. Proses handmade yang digunakan dalam produksi ini dapat menambahkan nilai suatu keunikan tersendiri dari brand tersebut, di mana setiap hasil produksinya memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang tidak dapat ditemukan di produk massal seperti yang kita jumpai ketika kita berwisata ke Jogja yang memiliki berbagai motif yang sama. Kemudian ada tantangan dan kendala. Mbak Fitria sendiri menyampaikan bahwa tantangan terbesar dalam membuat batik ekoprint ini adalah kondisi cuaca. Kondisi cuaca di Indonesia sendiri tidak menentu, terkadang yang panasnya sangat panas, kemudian tiba-tiba hujan, atau seharian panas yang membuat mereka terhambat untuk melakukan proses produksi, terutama pada pengeringan. Sebagian pengrajin yang memanfaatkan kondisi cuaca alam tersebut, ini menjadi salah satu halangan terbesar bagi mereka. Akan tetapi, hal ini juga dapat memberikan peluang bagi mereka untuk lebih berinovasi lagi bagaimana cara mereka untuk mengatasi masalah tersebut. Kendala lain yang dihadapi adalah permintaan untuk produk yang identik atau yang tidak sama dengan produk yang lain, di mana Mbak Fitria sendiri ini memang menerapkan bahwa satu produk itu hanya satu itu saja, tidak akan sama dengan produk-produk yang lain, sehingga ini menjadi barang-barang mereka itu unlimited edition. Sehingga Mbak Fitria ini menjelaskan keunggulan dari produk yang lebih mengarah ke one of a kind. Pendekatan ini memberikan suatu keunikan
dan memberikan suatu nilai lebih pada produk, sekaligus menarik segmen pada pasar yang menghargai eksklusivitas. Kemudian dampak sosial dan lingkungan. Dari sudut pandang lingkungan, mereka tidak menimbulkan limbah-limbah yang berbahaya bagi lingkungan karena mereka menggunakan bahan dari alam sehingga tidak akan merusak lingkungan atau tidak mencemari lingkungan. Dengan menggunakan bahan-bahan dari alam seperti batang kayu, daun, bunga, dan lain-lainnya itu, Mbak Fitria juga menciptakan suatu produk yang ramah lingkungan bagi masyarakat. Selain itu, mereka juga menciptakan suatu keberlangsungan ekosistem lokal yang baik. Kemudian dari solusi yang ditawarkan, dari masalah-masalah yang ada, dari segala tantangan dan kendala yang ada, solusi yang ditawarkan adalah inovasi proses untuk mengatasi tantangan teknis seperti cuaca. Ketidakstabilan musim dan cuaca dalam pengeringan ini dapat memberikan inovasi tersendiri bagi owner, yaitu Mbak Fitria, dengan menciptakan sistem pengeringan yang berbeda dari yang lainnya. Misalnya, eksplorasi solusi lain yang lebih konsisten tanpa merusak alam. Pemasaran berbasis nilai untuk menarik pelanggan. Permintaan produk yang identik ini dapat menarik pelanggan lebih banyak lagi. Apalagi Mbak Fitria sendiri juga mengatakan bahwa produk mereka ini hanya menciptakan satu motif untuk satu kain. Dalam satu kain ini akan memiliki motif berbeda lagi dengan kain yang lainnya, sehingga ini lebih eksklusif lagi daripada yang lainnya. Kemudian, komitmen pada keberlanjutan sebagai defisiensi utama. Mereka berkomitmen bahwa prinsip ramah lingkungan ini harus tetap diteruskan, sehingga mereka terus menggunakan bahan dari alam, yang kemudian sampah-sampah yang dihasilkan dari bahan baku yang mereka gunakan ini akan digunakan sebagai pupuk kompos, seperti itu, sehingga mereka tidak merusak alam baik dari segi pemrosesan hingga ke limbahnya. Kemudian ada pendekatan kreatif dalam menangani permintaan pasar tanpa mengorbankan prinsip bisnis. Dikarenakan produk ini ramah lingkungan, praktik bisnis ini tidak hanya bermanfaat bagi alam, tapi juga bagi masyarakat sekitar, yang dapat meningkatkan kesadaran konsumen akan pelestarian sumber daya alam. Begitu juga dengan masyarakat sekitar, yang dapat meningkatkan kesadaran mereka terhadap seberapa besar dampak limbah itu kepada diri sendiri dan orang lain. Hal ini dapat menciptakan nilai tambah lagi bagi brand dan kontribusi positif bagi masyarakat. Dari wawancara saya dengan Mbak Fitria, saya mendapatkan refleksi diri bahwa Mbak Fitria ini merangkai cerita tentang cintanya terhadap tanah air dan keinginannya untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia atau kekayaan lokal Indonesia kepada dunia. Wawancara dengan Mbak Fitria ini selaku pemilik usaha bukan hanya membuka wawasan saya tentang teknik ekoprint dan batik handmade, tetapi juga mengajak saya untuk merenungkan kembali nilai-nilai yang saya pegang dalam kehidupan dan pekerjaan. Kemudian dari cerita Mbak Fitria ini, bagaimana beliau mendapatkan nama brand Nusantria ini, membuat saya bertanya kepada diri sendiri, apakah saya sudah cukup untuk mengenali dan mengintegrasi nilai-nilai pribadi dalam setiap langkah yang saya ambil. Kemudian di tengah tuntutan untuk serba cepat dan efisien, saya diingatkan kembali bahwa keindahan ini sering kali lahir dari kesabaran dan keterhubungan dengan alam. Produk yang dihasilkan oleh Mbak Fitria ini yang bersifat one of kind, unik dan tidak bisa diulang. Dari hasil wawancara saya ini juga, saya belajar bahwa dalam menghadapi hambatan, penting untuk tetap teguh pada prinsip. Selagi kita mencari cara kreatif untuk menjembatani idealisme dan realitasnya. Hal ini menjadi pengingat bagi saya untuk tidak mudah menyerah dan untuk terus mencari jalan yang selaras antara nilai dan kebutuhan. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.